Apakah masih ada para pelaut dengan gaji puluhan juta rupiah baru 1 bulan atau beberapa minggu di rumah sudah kebingungan seperti ikan yang tidak bisa berenang di darat dan harus segera kembali ke laut? Kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman pribadi saya selama 13 tahun berlayar. Sombong amat. Mengenai tips pengaturan keuangan ala milenial Mas Rulas. Simak penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mas Rulas, channel Pelaut Indonesia. Kali ini Mas Rulas akan kembali berbagi tips perencanaan keuangan ala milenial berdasarkan pengalaman saya pribadi yang ingin saya bagikan kepada kawan-kawan, terutama para pelaut pemula, agar tidak menjadi seperti saya atau agar tidak melakukan kesalahan yang sama yang pernah saya lakukan. Sudah jatuh tertimpa tangga, ketiban cat pula. Aduh, sedihnya. Di vlog kali ini adalah penjabaran dari video saya yang kemarin yang saya upload di Instagram, yang saya ikutkan di vlog competition dari OJK. Di vlog kali ini saya akan mencoba menjabarkan kelima tips perencanaan keuangan ala milenial Mas Rulas secara lebih lengkap, karena di vlog kemarin memiliki ketentuan maksimal 1 menit. Jadi di sana saya hanya menyampaikan pokok-pokoknya saja. Tujuan utama saya adalah bagi kawan-kawan, terutama bagi para pelaut, agar bisa memetik pelajaran dari segala kesalahan-kesalahan saya yang pernah saya lakukan dari dulu hingga sekarang. Semoga perencanaan keuangan ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Amin. Pembahasannya. Tips perencanaan keuangan ala milenial Mas Rulas. Yang pertama, catat semua pendapatan dan pengeluaran Anda dalam 1 bulan. Alokasikan semua pengeluaran Anda dengan bijaksana. Iya. Mana yang penting, kurang penting, dan tidak penting. Dalam vlog kemarin saya cukupkan sampai di sana karena waktunya yang sangat mepet. Kali ini saya akan jelaskan sedikit apa yang disebut penting. Penting di sini kita bisa sebut dengan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Sandang, pangan, papan, pakaian kita, makan, minum, tempat tinggal, itu adalah kebutuhan primer bagi kita yang hukumnya wajib. Jadi tidak bisa kita tinggalkan. Kita harus alokasikan jelas. Untuk pertama adalah kebutuhan primer. Kedua yaitu kurang penting. Kita bisa sebut dengan kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang bisa kita penuhi setelah kebutuhan utama kita terpenuhi. Beberapa contohnya yaitu kita memiliki pembantu, AC, mobil, motor, HP, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kebutuhan yang tidak penting atau tersier. Kita bisa sebut dengan kebutuhan barang mewah. Tapi syaratnya kebutuhan pertama, pokok dan sekunder harus sudah terpenuhi. Contohnya ya beli mobil baru, beli motor baru, beli HP baru, jalan-jalan, dan masih banyak lagi. Jadi kesimpulannya dari ketiga kebutuhan yang kita keluarkan per bulan, kita bisa memangkas dari sekunder dan tersier. Tapi untuk kebutuhan pokok atau kebutuhan primer tidak bisa kita utik-utik. Contohnya untuk yang tersier kita nggak perlulah beli mobil baru, motor baru. Selama motor dan mobil yang lama kita masih oke. So ngapain juga beli-beli yang baru. Untuk kebutuhan sekunder misalnya AC. Kenapa harus beli AC kalau memang dengan kipas angin saja cukup? Atau beli AC portable yang lebih murah. Kalau kita bisa berhemat, kenapa kita harus boros? Mungkin kaya dan miskin adalah takdir dari Allah, tetapi cerdas adalah pilihan. Kesalahan saya pribadi dan banyak pelaut juga yang melakukannya, dimana kita baru pulang dari kapal serasa donjuan, bos besar, dada membusung. Oh, saya baru turun dari kapal, seminggu 2 minggu jalan-jalan ke mall, semua ingin dibeli, semua ingin diborong dengan alasan ingin menyenangkan anak istri. Makan kalau nggak di McD, kalau nggak di KFC, kalau nggak di restoran besar, kurang oke. Alhasil setelah sebagai donjuan tiap hari jalan-jalan ke mall, beli sana beli sini, 1 minggu 2 minggu it's okay. 3 minggu 4 minggu sudah kelabakan seperti ikan asin yang sudah lagi tidak bisa bernafas di darat. Mau sampai kapan? Baru 1 bulan sudah bingung, sudah keteteran sana dan sini. Dari yang saya jelaskan di atas, silahkan komentar di bawah. Saatnya kita berubah untuk menjadi lebih baik. Kita bukanlah ikan asin yang tidak bisa hidup di darat. Kita adalah para pelaut milenial yang harus
memiliki pengaturan keuangan yang baik. Tips perencanaan keuangan milenial ala Mas Rulas yang kedua yaitu simpan sisa saldo atau pendapatan bersih Anda dalam dua rekening yang berbeda, untuk rekening harian dan untuk rekening tabungan. Jangan sampai dicampur. Jadi penjelasannya, untuk rekening tabungan kita anggap sebagai rekening yang hilang, atau jangan sampai kita anggap rekening tabungan tersebut ada di dalam kita. Jadi kita tabung setiap bulan, kita isi berapa yang kita punya sisa, kita lupakan kita memiliki tabungan tersebut. Jadi jangan sampai diutik-utik atau kita lihat-lihat, kita bawa ATM-nya. Jika memang ada ATM, tinggal. Jadi yang hanya kita bawa setiap hari hanya rekening harian atau hanya ATM untuk sehari-hari. Ada sedikit tambahan mengenai cara menabung kita atau cara menabung yang baik. Oke, kita menabung uang tidak masalah, tetapi ada yang lebih baik atau yang saya sarankan kepada kawan-kawan. Jika kita menabung uang, kita akan terkena inflasi. Setiap tahun pasti kita akan kena. Sedikit gambaran, misalnya kita memiliki tabungan 5 juta 10 tahun yang lalu. Let's say kita menabung di bank syariah, jadi tidak ada potongan macam-macam. Oke, jadi tabungan kita atau uang kita tetap mungkin 5 juta. Tapi setelah seperti yang saya jelaskan tadi, nilai dari 5 juta tersebut pasti akan turun. Barang yang bisa kita beli dengan 5 juta di tahun 2010 sudah tidak bisa kita beli lagi di tahun 2020 ini. Begitu juga kalau kita menabung dengan atau di bank konvensional. Ada potongan dari kartu debit dan potongan macam-macam. Let's say 10.000 lah per bulan. Jadi kita kalkulasi sekitar 120.000. Jadi kali 10, 120.000 kali 10, 1,2 juta kurang lebih. Jadi berapa tabungan kita di tahun ini jika kita menabung di bank konvensional? Silahkan komentar, atau mungkin ada hitung-hitungan saya yang salah, silahkan koreksi di bawah. Berbeda dengan menabung emas, ini adalah yang saya sarankan kepada kawan-kawan. Ingat, menabung emas berbeda dengan tabungan emas. Saya tidak menyarankan kawan-kawan untuk membuka tabungan emas ya, tapi silahkan saja, sah-sah saja. Silahkan cari referensinya. Saya bukan seorang ustadz dan bukan kiai. Silahkan cari referensinya. Jika kawan-kawan merasa itu bagus, ya silahkan. Tetapi saya pribadi, saya tidak menyarankannya. Yang saya sarankan adalah tabungan emas batangan, dan juga bukan emas perhiasan ya. Saya cuplikan daftar harga selama 10 tahun dari harga emas. Dari tahun 2010 hingga tahun 2020, emas selalu mengalami kenaikan. Tapi ingat ya, emas adalah tabungan untuk jangka panjang. Jadi saya juga ingatkan sebelumnya, tabungan kita jangan diutik-utik atau untuk tujuan masa depan. Bukan sekarang ditabung, bulan depan diambil, itu namanya bukan tabungan. Oke, jadi untuk tabungan emas atau emas batangan, saya simulasikan tahun 2010 kita memiliki 5 juta, sama seperti yang tadi. Di harga kurang lebih 350 lah. Jadi kita bisa dapat 5 juta dibagi 350. Jadi kita bisa dapat sekitar 14,2 gram. Ya, kita let's say lah 14 gram lah. Let's say kita butuh uang di tahun ini. Jadi kita perlu menjual emas tersebut yang di harga tersebut kurang lebih 900.000 per gram. Jadi kita punya 14. Oke lah, kita jual emas kita. 14 gram kali 900.000 sama dengan 12,6 juta. Wow. Itu adalah tabungan kita 5 juta 10 tahun yang lalu. Itu jika kita tidak utik-utik. Jadi saya bandingkan dengan 5 juta tabungan rupiah kita di tahun yang sama dengan tabungan emas di tahun yang sama, dan kita akan mengambil tabungan tersebut setelah 10 tahun. Untuk yang tabungan rupiah nilainya turun atau dipotong potongan lain-lain, dan yang emas menjadi 2 kali lipat dari awal. Oke, itu adalah penjelasan sedikit dari saya. Silahkan like, share, dan komen video ini, dan subscribe bagi yang berkenan. Insya Allah akan saya lanjutkan untuk poin yang ketiga, 4, dan 5. Jangan lupa selalu berdoa di tengah wabah COVID-19 ini.
Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Akhir kata, semoga sukses selalu para pelaut Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.